Politikus senior Amin Rais membentuk partai baru bernama Partai Umat. Namun politisi Partai Gerindra tak khawatir kehadiran partai baru itu akan menggerus suara Partai Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah Partai Umat. Politikus senior Amin Rais membentuk partai baru bernama Partai Umat. Amin Rais mengumumkan nama partai yang dibentuknya ini melalui akun YouTube Amin Rais Official. Menurut Amin Rais, Partai Umat akan bekerja dan berjuang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan demokrasi. Partai Umat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal. Akhirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyambut baik partai baru bentukan Amin Rais ini. Menurut Sufmi, Partai Umat bisa menambah iklim demokrasi Indonesia. Ini kan kebebasan berserikat, berkumpul, termasuk membuat partai, itu kan dijamin haknya oleh konstitusi kita. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Amin Rais itu sepanjang kemudian mengikuti aturan yang ada, saya pikir tidak ada masalah membuat partai baru. Dan mudah-mudahan bisa menambah iklim sehat demokrasi di Indonesia. Sufmi Dasko juga tak khawatir hadirnya partai baru besutan Amin Rais ini dapat mempengaruhi suara Partai Gerindra. Wakil Ketua DPR ini menyebut partai bisa menunjukkan program dan komitmen kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun 2020 di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta. Upacara ini dihadiri sejumlah pejabat negara dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti. Selain Presiden, upacara Hari Peringatan Pancasila Sakti juga dihadiri oleh pejabat negara lainnya, seperti Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD Lanyala Mataliti, dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Upacara dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan ketat untuk pencegahan COVID-19 dan dihadiri oleh tamu yang terbatas. Di akun Instagramnya, Presiden Joko Widodo sempat mengunggah pesan bahwa setiap tantangan dan ujian dialami bangsa Indonesia, termasuk pandemi COVID-19. Semua tantangan itu bisa dilewati berkat kekuatan persatuan yang dipandu ideologi Pancasila. Kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di sejumlah daerah menuai polemik. Setiap acara yang dihelat kami hampir dipastikan ada kelompok yang menolaknya. Acara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata diwarnai kericuhan. Acara yang diselenggarakan oleh masa Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara ini dihadiri oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Masa yang menolak acara ini pun dibubarkan oleh pengamanan gabungan TNI Polri yang berada di lokasi. Dalam acara ini, Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara mendeklarasikan mendukung kami. Saya amankan kepada kalian bahwa kita PDRN mendukung dengan tegas koalisi mahasiswa, koalisi masyarakat, koalisi aksi masyarakat Indonesia. Sebelumnya acara deklarasi kami juga mendapat penolakan di Karawang, Jawa Barat. Penolakan datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Karawang. Situasi bahkan sempat memanas saat massa berusaha mendatangi acara deklarasi. Namun aksi ini bisa dihalau pihak kepolisian. Deklarasi yang rencananya dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio sekaligus pemutaran film G30 SPKI batal digelar dan harus dipindah ke rumah warga. Meski sempat mendapat penolakan warga, massa kami tetap menggelar deklarasi di Tugu Rengas Dengklok, Karawang. Di Surabaya, Jawa Timur, silaturahmi kami di Gedung Juang 45 yang rencananya dihadiri mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gagal digelar. Sejumlah anggota ormas membubarkan peserta yang akan masuk ke gedung pertemuan.
Para peserta silaturahmi kami diminta kembali pulang karena ada penolakan dari massa berbagai ormas di Surabaya. Penolakan silaturahmi kami di Surabaya karena anggota ormas menduga silaturahmi kami memiliki unsur kepentingan politik. Sementara itu pihak kepolisian menyatakan pertemuan yang rencananya dihadiri mantan Panglima TNI tersebut tidak berizin. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami ditolak di beberapa tempat, apakah mereka akan terus bergerak? Kami akan membahasnya bersama Ketua Komite Eksekutif kami, Ahmad Yani, dan mantan aktivis 212, Faisal Assegaf. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Ahmad Yani terlebih dahulu. Pak Ahmad Yani, ini acara kami di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat dibubarkan, kemudian di Surabaya juga karena mendapat penolakan begitu dari organisasi masyarakat di sana. Ada anggapan bahwa ada kepentingan politik, bahkan dianggap sebagai organisasi berbahaya. Tanggapannya Pak Ahmad Yani? Yang pertama adalah kita mengetahui tadi saya ingin klarifikasi dulu apa yang terjadi di Surabaya yang mengatasnamakan berbagai macam. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang dikemukakan oleh kepolisian kita tidak pakai izin, memang rezimnya ini kan bukan rezim izin. Itu harus dipahami, ini rezim pemberitahuan. Nah, dan sebenarnya bahwa syarat-syarat sebagaimana ditentukan itu sudah dilakukan oleh panitia di Surabaya. Itu sudah memenuhi semua. Itu memang ada sekelompok orang ya kan yang mencoba melarang, bahkan mencoba untuk membatalkan acara deklarasi. Ini yang kita prihatinkan ini kan. Ada sekelompok orang mengatasnamakan atas dasar hukum mereka ya kan untuk membubarkan acara deklarasi kami itu sendiri. Nah, bisa saja kami itu dibatalkan oleh pihak yang berwenang kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat dan standar prosedural COVID seperti itu. Nah, sedangkan kami melakukan dengan sesuai dengan prosedural dan standar yang ada ditentukan seperti itu. Bang Yani. Nah, tapi kita akhirnya mengetahui setelah beberapa hari sebagaimana dikemukakan oleh Pak Gatot Nurmantio bahwa ini adalah masa aksi yang berbayar seperti itu. Ternyata beberapa hari kemudian ada pengakuan dan sebagainya. Dan mereka sendiri pun tidak mengetahui ada aksi tersebut. Nah, kalau itu memang terjadi bagi kami pun nggak ada masalah dan masa berbayar seperti itu dalam aksi dan lain sebagainya itu. Bang Yani, ya. Betulkah sesungguhnya acara yang digelar KMI ini terbentur izin dan tetap ingin dijalankan begitu di beberapa tempat, termasuk yang kemarin itu ada di Kalibata di Taman Makan Pahlawan? Jadi perlu kami ulangin lagi bahwa dalam kegiatan politik kita ini kan sudah mengalami perubahan, tidak perlu ada izin. Yang ada itu ada pemberitahuan dan sebagainya. Nah, bisa saja dalam kerangka COVID karena kita menghargai dan menghormati dan betul-betul memang kita dalam kondisi ini bisa dilakukan asesmen. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan tidak? Kecuali pemerintah melakukan lockdown total, berarti tidak boleh ada kegiatan. Sepanjang tidak ada dikatakan bukan lockdown total, boleh ada kegiatan tertentu asal ada pelarangan kegiatan. Yang penting kegiatan itu memenuhi prosedural, memenuhi syarat-syarat atau tidak seperti itu. Nah, untuk yang di Kalibata kemarin itu bukan acaranya kami, itu acaranya Purnawirawan, ya kan, kebetulan saya juga diundang dan hadir. Dan yang di Karawang juga seperti itu, kita melaksanakan deklarasi, sudah selesai acaranya, memang datang demonstrasi seperti itu, tapi sudah bisa diselesaikan. Pihak kepolisian di Karawang masih bisa mengantisipasi lah seperti hal-hal seperti itu. Baik, saya ke Pak Faisal Assegaf. Pak Faisal, kita tahu bahwa penggagas begitu koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini orang-orang yang berseberangan begitu dengan pemerintah. Ada melihat apakah ada kepentingan politik dari organisasi kami ini? Ya, selamat sore sahabat saya Pak Ahmad Yani. Halo. Ya, silakan Pak Faisal. Halo. Ya, pertama saya klarifikasi dulu. Saya bukan mantan 212. Saya pendiri 212 dan mantan aktivis 98. Kalau menyikapi soal kehadiran kami ini, kita rakyat lihat bagus-bagus saja. Ini satu ormas yang dibentuk untuk melengkapi ratusan ribu organisasi massa yang sudah pernah dibentuk. Jadi tidak ada hal yang istimewa.
dulu tahun 2009 juga kami dengan Pak Din Samsudin juga memanfaatkan momentum gerakan anti korupsi dalam satu koalisi nasional yang besar. Kemudian dari aliansi itu melahirkan Partai Nasdem. Nah, saya menangkap saja positif bahwa kemunculan kami ini memang sengaja dibuat oleh kawan-kawan yang kritis ya, kawan-kawan oposisi dalam rangka menyiapkan satu partai politik untuk bersaing di tahun 2024. Dan itu wajar-wajar saja. Tidak ada hal yang istimewa. Kalau bicara kritis, orang di luar kami juga banyak yang kritis. Kalau bicara masalah, orang di luar organisasi ini juga ada banyak masalah. Tetapi memang menarik bahwa rakyat dan pemerintah di seluruh dunia ini lagi sibuk menghadapi ancaman virus ya, corona, COVID-19. Kemudian muncul satu kelompok yang lebih fokus untuk menyiapkan diri untuk pilpres. Nah, ini sesuatu yang menarik saja menurut saya. Kalau soal gesekan-gesekan, ada perbedaan di antara masyarakat, itu memang dinamika. Kawan-kawan seperti Bang Ahmad Yani, Mas Gatot, Pak Din Samsudin, mungkin lebih dewasa lah menyikapi itu. Tidak usah mempolitisir yang terlalu berlebihan. Dari beberapa agenda yang sedang dijalankan oleh KMI belakangan ini, Anda menangkap apakah betul ada upaya mempersulit acara organisasi ini atau menghalang-halangi dalam tanda kutip? Tidak ada yang menghalangi. Kita ini semua dihalangi oleh virus corona. Kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa buat aktivitas. Kita aktivitas menjadi halo. Ya, kami menyimak, Bang. Hadirnya COVID-19 dalam 6 bulan terakhir ini, itu esensinya sudah membatasi ruang gerak individu dan kelompok manapun di seluruh dunia. Jadi kalau ada yang mengatakan kelahiran kami dihambat oleh berbagai masalah, yang paling menghambat itu kan corona. Makanya mereka pakai masker, mereka menjaga jarak, dan mereka juga menyampaikan kepada publik, hati-hati terhadap virus. Itu tantangan pertama. Kemudian ada reaksi pro kontra dari luar maupun dalam, itu juga hal biasa. Jadi saya kira Pak Gatot dan kawan-kawan harus lebih dewasa, tidak cengeng, tidak kekanak-kanakan. Dulu zaman Orba juga kita bentuk ormas, itu kan banyak hambatan-hambatan. Dan itu bagian dari satu seni politik, dinamika politik. Nggak usah cengeng. Kecuali ada tindakan-tindakan kekerasan yang diorganisir oleh negara. Tentu saya pribadi juga akan marah. Tapi Anda melihat gesekan yang terjadi misalnya di acara ziarah dan tabur bunga kemarin, ada 2 kelompok masyarakat di sana. Anda tidak lihat ada gesekan, kericuan di sana yang berpotensi untuk memecah belah masyarakat kita? Saya sulit mengomentari peristiwa di Kalibata, di Jawa Timur, maupun tadi yang disebut di Kerawang. Karena itu kita belum menemukan akar masalah. Apakah kelompok itu memang 2 kelompok yang berbeda atau memang diciptakan dari kelompok kami sendiri kan? Ini masih spekulasi, kita tidak tahu. Bahkan ada yang berpendapat, bisa saja masa yang menghadang Pak Gatot itu adalah kelompok yang datang dari kami. Masanya Rizal Ramli, masanya Din Samsudin. Karena di dalam kami ini kan juga tidak kompak. Masing-masing berebut untuk menjadikan organisasi ini besar dan menjadi tiket untuk lahirnya partai baru, untuk kesiapan mereka 2024. Baik. Yang ditangkap oleh rakyat seperti itu. Nggak ada perjuangan mereka yang berkaitan dengan perubahan yang dibutuhkan oleh rakyat. Pak Ahmad Yani, Anda melihat penolakan dari masyarakat kemudian hingga akhirnya berujung pada pembubaran begitu, ini sebagai bentuk persekusi terhadap demokrasi? Ya, sesungguhnya kita memprihatinkan saja sebenarnya. Kita tidak ada permasalahan. Bahkan kami mengatakan kalau itu bagian dari menjadi lapangan pekerjaan baru, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Berarti kan kami memberikan jalan untuk ada lapangan pekerjaan baru. Seperti itu kan, demo yang dibayar, mereka lupa nggak ada. Itu hal-hal yang sebentar, Bang Yani, Anda menduga bahwa demo ini dibayar? Ya, itu kan fakta. Beberapa gejala-gejala itu ada. Seperti yang di Jawa Timur kan sudah ada pengakuan. Dan bahkan sebelum Jawa Timur kan sudah beredar proposal-proposal yang demikian rupa. Nah, pertanyaannya ya, kira-kira siapa yang bayar ya, Bang Yani? Ya, orang yang punya kepentingan. Kita nggak tahu macam orang yang punya kepentingan, kira-kira apa yang disuarakan oleh kami mereka tidak berkenan.
Jadi apa yang dikemukakan oleh Adinda Faisal, saya kira kami tidak dalam konteks kapasitas untuk ikut election atau dalam politik praktis merebut kekuasaan. Tidak sama sekali seperti itu. Dan oleh karenanya kami tidak akan pernah menjelma menjadi organisasi massa maupun organisasi politik, partai politik. Jadi kami ini gerakan moral bukan gerakan politik begitu? Dia gerakan moral tentunya ada irisannya dengan politik. Politik yang kita tampilkan ada politik moral, bukan politik kekuasaan. Dan oleh karenanya kami itu diikat dengan apa yang disebut dengan maklumat. Jadi maklumat itulah yang sebagaimana kami lakukan, kami kaji dan sebagian rupa, baik dari sisi ekonomi, dari sisi hukum, dari sumber daya alam, sebagaimana menurut pandangan kami, bahwa itu sudah agak menyimpang dari apa yang kita cita-citakan seperti itu. Nah, kalau memang ada para pihak dan lain sebagainya menyatakan keberatan, mari kita adu argumentasi, adu data. Jauh sebelumnya kami sudah menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia ini sudah memperhatikan, sudah mengalami resesi. Dibantah terus oleh Menteri Mulyani beberapa waktu. Nah, sekarang kan diakui juga kita sudah mengalami resesi. Kita sudah menganggap bahwa ekonomi kita bukan mengalami resesi lagi. Ini sudah mengalami depresi, bahkan mengalami pembekuan. Nah, jadi ini adalah pandangan kita. Dan kita siap untuk memberikan output, siap memberikan solusi sebenarnya dalam konteks persoalan bangsa ini. Nah, jadi kita tidak kengeng bahwa kita tidak sebagaimana dikemukakan ini biasa lah. Ini belum sejauhnya, kita kan sama-sama pelaku aktivis juga jauh pada zamannya Orde Baru dan lain sebagainya seperti itu. Jadi nggak masalah seperti itu. Karena kita tetap akan jalan terus dan kita tetap juga akan menggunakan yang namanya taat pada protap COVID ini. Karena COVID ini bukan hal yang main-main. Dan oleh karenanya dalam kerangka COVID-19 ini juga kami juga sudah mengeluarkan pernyataan meminta kepada Presiden, meminta kepada kawan-kawan di DPR untuk menunda pilkada ini. Tunggu keadaan betul-betul keadaan ada jaminan yang luar biasa. Dan kita dapat mendengar informasi, pendapat dari para dokter dan lain sebagainya. Dan hampir seluruh ormas-ormas yang ada, NU, Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lain memang meminta menunda. Tapi kan pemerintah dan DPR tetap jalan seperti itu. Nah, sesungguhnya kami ini tidak perlu ada. Kami ini tidak perlu ada kalau kawan-kawan partai politik maupun DPR melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Nah itu, tapi kan kita melihat saja bahwa DPR sekarang kan nggak ubah menjadi alat fungsi check and balance-nya tidak jalan begitu? Tidak jalan. Nah, buktinya saja Perpu 1 2020 itu yang memotong kewenangan DPR pun diam seperti itu. Baik, Pak Faisal, ini fungsi check and balance dari DPR tidak jalan sehingga kami akhirnya yang maju begitu. Anda melihat seperti apa? Halo. Pak Faisal? Iya. Ya, menurut Pak Ahmad Yani ini fungsi check and balance dari DPR tidak jalan terhadap pemerintah sehingga kami harus maju begitu untuk mengingatkan pemerintah. Saya kira substansi dari pembicaraan Bang Ahmad Yani tadi udah bagus. Ada sedikit upaya untuk bersikap dewasa kan bahwa fungsi civil society mengontrol government itu sesuatu yang bagus-bagus saja. Jadi jangan lagi kami yang saya maksud cengeng kalau ada reaksi pro kontra itu kemudian dipolitisir seolah-olah itu mewakili satu kelompok masyarakat dan lain-lain. Oke. Jalani saja sebagai Bang Faisal, sampai di sana kalau kita tahu kan kebebasan berserikat berkumpul itu kan hak konstitusional warga negara. Namun kalau pakai logikanya Bang Yani ini, siapa kira-kira yang bayar kelompok masyarakat untuk halang-halangi mereka? Bisa saling tuduh, bisa juga kan Rizal Ramli yang juga terkenal memobilisasi massa bayaran dipakai juga untuk menaikkan elektabilitas Gatot kan. Bisa juga kelompok yang datang itu adalah kelompok provokator yang tidak melihat bahwa yang tidak ingin anak bangsa ini saling kerjasama dalam tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi yang sehat. Jadi tuduhan-tuduhan itu nggak penting lah. Saya punya pengalaman panjang dengan kawan-kawan ini dan menurut saya kalau bicara soal kemandulan DPR tidak mengoreksi kekuasaan atau pemerintahan, ini kan masa pandemi. Masa pandemi di mana semua serba salah. Jadi kita dorong dulu proses dialog yang konstruktif. Kalau kita minta pilkada itu tidak dijalankan, kawan-kawan Gatot juga harus menahan diri untuk tidak terlalu gatal lah untuk bikin sensasi. Deklarasi kami di mana-mana itu kan memprovokasi kehidupan rakyat juga. Jadi semua pihak harus konsisten. Saya membaca bahwa kelompok kami ini masih berpikir secara konservatif dalam situasi yang kemarin. Sementara situasi yang dihadapi rakyat di seluruh dunia, pemerintah di seluruh dunia,
Itu fokus menghadapi fokus menghadapi corona. Apa itu yang kita perlu lakukan? Kerjasama. Kita perkuat rakyat, ketersediaan pangan, kesehatan. Kita membangun satu situasi yang baik dan aman. Sehingga kawan-kawan kami itu di mata rakyat dilihat dewasa, bijak. Bukan rakyat lagi sibuk menghadapi ancaman krisis ekonomi, kesehatan. Mereka asik-asik saja menyiapkan diri untuk bermain politik dengan saling menghujat, saling memprovokasi. Oke, Bang Yani, komentar Anda, Bang. Itu tidak dewasa, tidak maju cara berpikir seperti itu. Bang Yani. Ya. Komentar Anda? Saya kira kita kan memang tugasnya civil society itu masyarakat itu akan melakukan koreksi. Kalau ditanyakan ada bagaimana sikap kepedulian kita masing-masing, itu sudah banyak dilaksanakan. Pak Din dengan organisasi Muhammadiyahnya, Pak Rahmat dengan itu sudah kita lakukan. Tapi kita kan tidak bisa melaksanakan fungsi-fungsi yang harusnya diwajibkan dilaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan. Kita melihat bahwa pemerintah ini sendiri sampai saat ini pun tidak serius dalam konteks menangani COVID. Itu terlihat dari bagaimana berubah-ubahnya, ya kan, berubah-ubahnya. Mulai ada Satgas gugus tugas, terus ada di Kementerian Menko Perekonomian, balik lagi sekarang diserahkan kepada Luhut dan lain sebagainya. Kalau memang pemerintah ini adalah betul-betul konsen betul dalam konteks penanganan COVID-19 ini, kita setuju. Baik sejak awal kita sudah dorong. Kita melihat pemerintah memang tidak setuju. Dari awal kita sudah minta lockdown, ya, tapi pemerintah tidak mau. Kenapa pemerintah tidak mau? Karena itu ada implikasinya. Kenapa implikasinya? Kalau dilakukan karantina itu, maka kewajiban pemerintah pusat itu membiayai makan dan minum. Tidak hanya manusia, termasuk hewan ternak. Yang itu yang dicoba dihindarkan oleh pemerintah. Terus kedua, dari postulat anggarannya, kita bisa lihat dalam perpu yang kita tolak itu, kenapa satu di antaranya, bahwa perpu ini meniadakan perannya DPD dalam konteks anggaran. Ini mengalami sudah perubahan kita. Tidak hanya DPR dalam konteks penyusunan anggaran itu. Peran DPD hilang sama sekali di sini. Nah, yang itu ya yang kita dorong. Nah, dalam konteks postulat anggaran jauh lebih besar dalam konteks dalam rangka stabilisasi ekonomi dan perbaikan sistem ekonomi daripada membiayai COVID ini sendiri. Bang Yani. Nah, kita bisa lihat sampai saat ini seharusnya soal urgensi berkumpul dan deklarasi misalnya, ini kan ada kekhawatiran akan menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Ya, bagaimana tanggung jawab KAMI soal ini? Setuju. Yang nggak boleh itu berkumpul, tapi melakukan kegiatan sesuai dengan prosedural tetap. Itu yang kita kemukakan. Kita ini lockdown total atau ada pembatasan sosial berskala besar. Kalau dia pembatasan sosial berskala besar, maka harus ada aturan-aturannya. Nah, kalau kayak gitu jangan tebang pilih juga. Kenapa kemarin proses pilkada kok dibiarkan? Yang berkumpul dan semua itu pelanggaran-pelanggaran semua. Nah, itu terjadi. Nah, kita begini. Di Jawa Timur kita menerapkan aturan protap COVID. Justru yang demo yang tidak menerapkan peraturan COVID itu yang dibiarkan. Oke, silakan dijawab, Bang Faisal. Halo. Silakan, Bang Faisal. Semua keluh kesah Bang Ahmad Yani itu bagus-bagus saja dan tidak berdiri secara tunggal disuarakan oleh kelompok kami, tapi jutaan rakyat juga memberi reaksi kritik terhadap pemerintah dalam rangka memperbaiki kebijakan, dalam rangka soliditas untuk menghadapi corona. Tetapi kawan-kawan di kami ini kan orang-orang yang mantan pejabat, mantan DPR, mantan tentara, mantan menteri, orang-orang yang memiliki kewawasan dalam berpolitik. Kalau Anda punya konsep yang bagus, masuk ke saluran yang tersedia, ke DPR, bangun dialog, lalu menyampaikan itu secara konstruktif kepada masyarakat. Bukan membentuk aliansi-aliansi, koalisi-koalisi, lalu teriak-teriak dengan data yang belum bisa diverifikasi kebenarannya. Sebagai rakyat saya melihat seperti itu. Jadi saya kembali lagi mengatakan, kawan-kawan ini belum dewasa dalam berdemokrasi. Masalah yang dihadapi rakyat itu corona. Ya, Bang Faisal, sorry Bang Faisal, maaf saya potong. Logika tadi soal pilkada itu kan urusan politik juga. Pesta demokrasi tetap jalan. Apa salahnya dengan mengutarakan kepentingan politik sebagai kritik terhadap pemerintah di masa-masa seperti ini, termasuk penanganan COVID? Saya bilang bagus. Semua yang mengkritik dalam pro kontra apakah pilkada dilangsungkan atau tidak dilangsungkan itu kan bagus. Saya sendiri mendukung. Tidak ada yang tidak boleh menjadi pertentangan. Karena pemerintah sendiri merespon dan mendengar aspirasi dari semua kelompok. Nah, yang jadi masalah adalah kawan-kawan mantan pejabat DPR, Panglima TNI, para mantan-mantan ini ya,
Ini post power syndrome dan semakin tidak dewasa melihat kenyataan yang terjadi. Ini corona kok. Situasi ini beda dengan proses demokrasi yang berlangsung normal. Oleh sebab itu kita legowo. Kita mengambil peran, minimal kita diam, tidak menghasut rakyat. Bang Ahmad Yani, mengapa kritik tidak disampaikan melalui dialog, mengapa harus turun ke jalan begitu? Tema-tema yang tidak jelas di ruang publik. Bang Ahmad Yani. Jadi kembali dewasa, jangan kekanak-kanakan. Mengapa kritik tidak disampaikan melalui dialog begitu, melalui DPR atau disampaikan ke pemerintah? Kenapa harus sampai turun ke jalan yang akhirnya dibubarkan karena berpotensi menimbulkan klaster penularan COVID-19 ini? Kita tidak pernah melakukan aksi turun ke jalan. Kalau masalah ke DPR, kita jauh-jauh hari sudah kita sampaikan pokok-pokok pikiran kita ke fraksi-fraksi, ke DPR, ke MPR, ke pemerintah, kementerian sudah kita sampaikan. Tapi sampai saat ini belum ada respon. Kita tidak turun ke jalan, kita dalam rangka membangun jejaring ini, hak berpolitik kita juga, kita ada kawan-kawan kita yang setuju dan sepaham dengan kita, mereka ingin deklarasi, kita lakukan. Ini sama juga dengan kegiatan-kegiatan partai politik yang melakukan konsolidasi yang sampai saat ini kan tetap berjalan. Partai politik itu melakukan konsolidasi, pertemuan dan sebagainya, itu kan kegiatan politik juga. Begitu juga pertemuan-pertemuan menteri yang ada di Bintan dan boleh itu kan pertemuan itu kegiatan itu juga. Jadi yang kita inginkan adalah equality before the law, seperti itu. Kalau semua dilarang ya harus dilarang dong semuanya, seperti itu. Jangan kalau semuanya kami yang tidak boleh, yang lainnya boleh, seperti itu. Kayak kemarin juga aksi demo itu boleh, lawannya yang tidak boleh. Anda merasa ada diskriminasi begitu? Ya, dan justru dalam penegakan hukumnya itu menjadi persoalan seperti itu, ya kan? Karena jelas kita contoh yang di Surabaya, karena kita nggak boleh, kita melakukan silaturahmi, kita membuat di dalam ruang tertutup dengan jumlah yang sangat terbatas. Itu tetap kita justru yang demo di luar yang berkerumun yang begitu banyak itu yang tidak dibubarkan bahkan didiamkan saja seperti itu. Bang Faisal silakan, kami merasa ada didiskriminasi begitu. Itu yang saya bilang kekanak-kanakan. Mereka ini kan berbicara dalam rangka memperbaiki situasi dengan klaim mereka paling demokratis dan kritis. Ada saluran untuk menyampaikan keluhan kalau ada masalah di dalam kondisi yang mereka hadapi. Datangi Komnas HAM, datangi kantor polisi, laporkan orang-orang itu yang dianggap menghadang kebebasan berpendapat. Tapi saya sebagai rakyat saya lihat bahwa semua peristiwa yang terjadi di lapangan itu dialamatkan kepada satu orang yang namanya Pak Jokowi. Itu yang menjadi tidak bijak, menjadi tidak bijaksana, dialamatkan kepada pemerintah. Bisa saja hambatan-hambatan itu adalah satu skenario yang sengaja dibuat oleh Rizal Ramli dan Samsudin untuk menghadang pengaruh Gatot yang dianggap ingin manfaatkan kami, ya kan, untuk menaikkan popularitas dia. Karena ingat, kawan-kawan ini secara ideologi itu sangat berbeda. Mereka pura-pura kompak saja. Mereka tidak bertemu secara visioner. Tidak bertemu secara gagasan. Di sana ada kelompok yang mengusung khilafah, ada kelompok yang mengusung dendam kebangkitan Orde Baru, ada kelompok purnawirawan dan ex-pejabat yang memang post power syndrome, ada kelompok-kelompok yang memang gemar melakukan hoax. Mereka bersatu kan di dalam kami. Di antara mereka tuh wataknya tidak sama, tetapi mereka menempatkan Jokowi dan pemerintahan ini sebagai musuh bersama. Jadi kalau ada setiap kejadian, pemerintah salah, Pak Jokowi salah. Ini kekanak-kanakan. Situasi ini kita menghadapi corona. Cara kita diam saja, itu sudah mendukung pemerintah. Saya juga mengkritik Pak Jokowi, tapi kita harus dewasa dong. Pemerintah lagi sibuk dengan aparat di seluruh level. Bupati, gubernur, kepala desa, RT, untuk melayani rakyat. Jangan dibuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak ada hubungan dengan masalah dalam menghadapi corona. Itu poinnya. Terima kasih sekali lagi waktu Anda untuk berbincang bersama kami, Bang Faisal Asgaf dan juga Bang Ahmad Yani. Pemirsa, Bajo dan Gibran tempuh cara unik raih simpati warga Surakarta. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.